Suatu hari ada landak antropomorfik yang tinggal di pulau yang indah tapi dunia lain. Dia berlari dengan gembira melintasi pulau setiap hari dan menikmati hidupnya menggunakan kekuatan alami itu. Meskipun ia sudah diberitahu untuk merahasiakan itu oleh ibunya Longclaw. Sonic hari itu pulang ke rumah pohon tempat Longclaw sedang beristirahat. Longclaw memperingatkan Sonic lagi, tetapi Sonic tidak peduli. Sampai ketakutan ibunya terjadi juga. Kini mereka disergap oleh suku pemanah Echidna. Tidak pikir panjang lagi, Longclaw pun berusaha terbang sambil membawa kabur Sonic. Tapi salah satu Echidna berhasil menancapkan panahnya lalu membuat dia terjatuh ke tanah. Meskipun terluka, Longclaw terus mengingatkan Sonic untuk terus menjaga diri dan menyembunyikan kekuatannya itu. Lalu menggunakan cincin emas, Longclaw membuka portal ke sisi dunia lain yang tak lain adalah bumi. Dia kemudian memberikan sisa cincin ke Sonic dan menyuruhnya melarikan diri ke bumi, di mana dia akan aman. Sonic sebenarnya tidak ingin pergi dan membiarkan Longclaw tetap di tempat itu menahan Echidna sendirian. Ketika Sonic sudah masuk ke bumi, dia kembali berlari untuk mencoba menyelamatkan Longclaw karena melihatnya dalam bahaya. Tapi sial, portal menghilang tepat sebelum dia bisa mencapainya. 10 tahun kemudian, kini Sonic telah menyesuaikan diri dengan kehidupan di bumi. Di sisi lain, Tom Wachowski yang bekerja sebagai Sheriff Montana bingung karena pistol radarnya berbunyi. Tapi ketika diselidiki tak ada kendaraan yang lewat, padahal kan itu kelakuan Sonic yang sedang bermain-main dengan melesat menggunakan kecepatan konyol. Tom yang curiga pun langsung keluar dari mobil hingga tak sengaja menemukan salah satu duri biru Sonic yang tergeletak di rumput. Tapi hal itu tak segera diselidiki oleh Tom karena dia harus mengatasi masalah kecil di kota. Kembali ke Sonic yang sudah puas bersenang-senang bersama kura-kura. Dia lalu kembali ke gua tempat persembunyiannya yang telah ia ubah menjadi rumah yang nyaman. Sonic tampak mencintai hidupnya. Terbukti dia mampu bersenang-senang dengan barang-barang yang ia temukan dari dunia luar. Dia juga sudah siap jika suatu hari dirinya ketahuan, maka Sonic akan pergi menggunakan cincin emas dengan pergi ke planet jamur raksasa. Keseharian Sonic setiap malam ternyata sering mengunjungi kota dan diam-diam mengamati orang-orang di sana. Dan favoritnya adalah Tom. Dia juga menyukai Maddie, istri Tom yang berprofesi sebagai dokter hewan. Setelah menjalin ikatan yang kuat dengan Tom dan Maddie dari jarak jauh, Sonic sendiri nongkrong di sekitar rumah mereka, terutama pada malam hari untuk menonton film. Tapi walaupun sudah ada semua ini, Sonic masih merasa sangat kesepian dan ketakutan bahwa dia akan terus menghabiskan sisa hidupnya seperti itu alias sendirian. Sekarang kita berfokus ke Tom dan istrinya. Setelah melihat suaminya itu pulang, Maddie memberikan surat pemindahan yang telah lama ditunggu-tunggu, yaitu pindah ke Departemen Kepolisian San Francisco. Maddie pun membuat kejutan karena tidak sabar untuk pindah ke sana. Karena kakak Maddie berada di San Francisco, maka dia berniat untuk mampir dulu. Singkat waktu, pagi pun tiba. Sonic mengamati permainan baseball di daerah setempat dan melihat seorang pemukul baseball muda melakukan tos dengan rekan timnya. Dan Sonic sangat kagum dengan hal itu. Lalu ketika malam tiba dan lapangan sudah sepi, Sonic pergi ke lapangan bermain sendiri. Tentunya menggunakan kecepatannya untuk mengambil peran semua pemain. Dia juga berhasil membuat permainan yang sempurna dan bersukacita. Mengangkat tangannya untuk melakukan tos, tetapi ketika dia melihat sekeliling dan melihat bahwa tidak ada seorang pun di sana untuk menghiburnya, dia menyadari bahwa dia benar-benar sendirian. Dalam keputusasaannya, ia mencoba menghilangkan rasa sakit dengan berlari mati-matian di sekitar lapangan. Tapi ternyata kesedihannya itu hanya berubah menjadi kemarahan dan frustasi yang menyebabkan listrik memancar dari tubuhnya. Energi di dalam dirinya meledak keluar menjadi tenaga elektromagnetik besar yang memadamkan listrik di seluruh Pacific Northwest. Sementara itu, Wade harus berurusan dengan beberapa panggilan telepon ke kantor polisi Green Hills karena kota benar-benar gelap. Prihatin dengan hal tersebut, dia pun menghubungi Tom dan diberikanlah instruksi. Tapi panggilan mati sebelum waktunya. Ternyata Tom terpikat dengan bulu biru yang persis sama seperti yang dia temukan tempo hari. Berita tentang peristiwa semalam akhirnya sampai ke Pentagon di Arlington dan Departemen Pertahanan. Mereka kebingungan hingga meminta bantuan ahli robot dan ilmuwan jenius yang brilian, yaitu Dr. Robotnik, untuk menemukan penyebabnya. Meskipun semua orang tidak menyukai sifat egois dan perilaku anehnya itu.
Setelah Robotnik dan rekannya Agen Stone mengambil alih detasmen militer, drone telur berteknologi tinggi milik Robotnik pun dikerahkan untuk menyusuri hutan, di mana salah satu dari mereka menemukan jejak kaki dari Sonic lalu memindainya. Robotnik menemukan bahwa komputernya tidak dapat menemukan satu pun kecocokan pada hewan-hewan di bumi. Hal tersebut pun membuat pasukan militer dan drone mencarinya lagi di hutan. Sonic yang melihat hal tersebut bergegas kembali ke guanya untuk mengumpulkan barang-barang berharga dan bersiap untuk meninggalkan bumi. Tapi tepat sebelum dia menggunakan cincin itu, pasukan dan drone mendekat ke guanya dan membuat Sonic melarikan diri untuk menghindari mereka. Di tempat lain, Tom sedang menelpon Maddie, yang telah terbang ke San Francisco lebih dulu untuk memeriksa rumah mereka, serta mengunjungi saudara perempuannya Rachel. Saat Tom memberitahu Maddie tentang pemadaman listrik, dia mendengar suara mencurigakan dan melihat tempat sampahnya terguling. Tom pikir itu rakun, tapi dia mengambil pistol obat penenang milik Maddie dan pergi keluar untuk menyelidiki gudang. Suara itu ternyata adalah Sonic yang mendobrak gudang agar dia memiliki tempat yang aman untuk menggunakan salah satu cincinnya. Saat dia bersiap untuk melakukannya, Tom menerobos masuk ke dalam gudang dan melihatnya. Keduanya sontak berteriak ketakutan karena melihat satu sama lain, tapi Tom langsung menembakkan panah ke kaki Sonic. Sonic yang melemah tak sengaja menjatuhkan cincinnya, lalu terbukalah portal menuju atas gedung. Tak lama setelah itu, Tom membawa Sonic ke dalam serta menempatkannya di dalam kandang anjing. Ketika Sonic terbangun dan memanjat keluar dari kandang, truk Robotnik tiba. Sonic menjelaskan bahwa dia tidak dapat melarikan diri begitu saja dengan kakinya yang lemah karena obat penenang yang tersisa. Sonic pun memohon kepada Tom untuk melindunginya dari orang-orang yang mengejarnya itu. Tom yang tidak tega akhirnya menyembunyikan Sonic di loteng, sedangkan dirinya akan keluar untuk menemui Robotnik. Robotnik sendiri yang tahu jika Sonic berada di rumah Tom diam-diam mengirimkan drone-nya untuk mencari. Sonic kini bersembunyi dari drone dan meringkuk menjadi bola di antara bola olahraga yang ada. Tapi ketika drone terlalu dekat, Sonic melarikan diri dari loteng hingga menyebabkan kebisingan. Robotnik yang mengetahui itu pun langsung menerobos masuk ke dalam rumah, tapi sayangnya dia hanya menemukan rakun memakan kue. Namun saat dia berbalik untuk pergi, dia menemukan bulu Sonic. Saat Robotnik mengancam Tom untuk memberitahu di mana Sonic berada, Sonic menunjukkan dirinya dan memohon untuk membebaskan Tom. Tapi ternyata hal itu memberikan dia kesempatan. Tom berhasil meninju Robotnik dan membuatnya pingsan, lalu segera melarikan diri dari rumah. Sekarang Tom dan Sonic dalam pelarian. Tom kemudian meminta Sonic untuk menjelaskan siapa sebenarnya Sonic. Sonic pun memberitahu Tom tentang cincinnya yang hilang. Karena hanya menggunakan cincin itu, dia bisa berpergian ke dunia yang berbeda. Dan sekarang cincinnya hilang, maka dari itu dia harus pergi ke San Francisco untuk mengambilnya. Karena penjelasan itu terlalu aneh, Tom menepi dan memberitahu Sonic untuk pergi sendirian saja. Namun masalahnya di sini, Sonic tidak tahu di mana San Francisco. Dia pun akhirnya menyalahkan Tom waktu itu. Tom menembaknya dan membuatnya kehilangan cincin. Mendengar itu, Tom merasa bersalah dan setuju untuk membawa Sonic bersamanya ke San Francisco. Malam itu mereka berhenti untuk beristirahat, dan Tom memberitahu Sonic untuk tinggal di mobil karena dia akan pergi ke telepon umum terdekat untuk menelpon Wade. Robotnik yang ternyata sudah bersama dengan Wade mengambil telepon dan memperingatkan Tom bahwa dia akan datang untuknya. Setelah itu Tom kembali ke mobilnya dengan membawa makanan yang dibeli, tapi Sonic tidak ada di sana. Ternyata landak itu sedang bersenang-senang di bar. Tom pun segera meminta Sonic untuk keluar, tapi karena masih betah mereka pun bersenang-senang sejenak. Sayangnya gangster datang mencari masalah dan Sonic mengolok-olok pemimpin mereka. Dan perkelahian di bar pun terjadi. Pemimpin gangster menyerang Sonic, tetapi Sonic mempercepat larinya lalu menyelamatkan Tom dan melarikan diri dari bar. Keduanya kemudian menghabiskan malam di sebuah motel lokal. Ketika Sonic berjalan di sekitar ruangan, Tom bertanya kepadanya tentang planet lain yang harus dia tuju. Sonic mengungkapkan bahwa itu adalah tempat yang sangat tidak menyenangkan. Lalu tidak lama dia pun tertidur. Beberapa saat kemudian, Tom tidak sengaja melihat laporan berita yang menampilkan peringatan kepada Tom. Dia kini telah dinyatakan sebagai teroris domestik karena tindakannya melindungi Sonic dari Robotnik dan militer.
Esok paginya, Robotnik melacak lokasi Tom dan Sonic lalu mengirimkan Batnik roda 6 besar untuk menyerang mereka. Sebuah pertempuran di jalan pun terjadi. Tom dan Sonic bekerja sama untuk menghancurkan mesin. Kekuatan yang muncul dari Sonic langsung digunakan untuk melawan mesin tersebut. Dikira sudah selesai, ternyata Robotnik mengaktifkan fase lain yang lebih kecil untuk melanjutkan pengejaran. Mesin kedua itu melemparkan benda mirip piring yang bisa menghentikan mesin apapun. Dan untuk menghentikannya, Sonic terpaksa turun tangan lagi, menempelkan piring itu ke mobil kedua hingga berhasil berhenti. Namun lagi-lagi keluar mobil lain beroda 1. Kali ini giliran Tom untuk mengalahkan roda tersebut sementara Sonic menyetir mobil. Atas kerjasama itu pun mereka berhasil mengalahkan mobil ketiga. Tapi lagi-lagi keluar mesin yang lebih kecil, cuanco. Mesin itu mengeluarkan laser dan memotong mobil Tom. Sonic memang berhasil menghancurkan mesin keempat itu, tapi mesin itu tidak mau lepas dari tangan Sonic. Tom pun menghentikan mobilnya dan membantu Sonic melepaskan benda kecil tersebut, tapi malah jadinya menempel pada tangannya sendiri. Saat Sonic berhasil memindahkannya ke batu dan mulai berjalan pergi untuk tos, benda itu meledak dan Sonic terbaring tak sadarkan diri di tanah. Robotnik sendiri sangat marah karena melihat Tom dan Sonic selamat. Namun pada saat itu Robotnik menemukan bulu di saku Stone bersinar dengan cahaya biru listrik dan mulai tertarik. Kembali lagi ke Tom yang berhasil sampai di San Francisco. Tom bergegas ke rumah tempat Maddie tinggal sambil membawa Sonic yang masih tidak sadarkan diri. Saat pintu dibuka, Tom disambut oleh Rachel yang marah. Itu karena dia telah melihat laporan berita tentang Tom dan menolak untuk membiarkan Tom masuk. Anjing Jojo yang bernama Ozzy datang untuk menyambutnya, dan saat Rachel dan Maddie berdebat, Ozzy menarik handuknya dan memperlihatkan Sonic. Rachel pingsan saat melihatnya, sedangkan Maddie dan Jojo hanya menatap. Sementara itu Robotnik menganalisis bulu dan energi yang dikandungnya. Ketika mesin selesai menganalisis bulu tersebut, terungkap jika bulu tersebut mengandung energi tak terbatas. Energi yang diyakini Robotnik dapat memungkinkan prototipe pesawat terbangnya Eggpot mencapai potensi penuh. Oke, kita kembali ke rumah. Tom dan Maddie merawat Sonic yang terluka, sementara Rachel yang kesal duduk terikat di kursi. Dari tadi ribut banget sih, jadi diikat kan? Alasan Tom membawa Sonic ke sini adalah agar Maddie memeriksanya dan mencari tahu apa yang salah menggunakan keahliannya sebagai dokter hewan. Tetapi Maddie bersikeras bahwa dia hanya tahu cara bekerja dengan hewan bumi, sedangkan biologi alien Sonic berada di luar pemahamannya. Namun sebagai gantinya dia menggunakan garam berbau dari kotak P3K untuk membangunkan Sonic dan ternyata berhasil. Maddie yang ketakutan bertanya kepada Tom, sebenarnya siapa dan apa itu Sonic? Tom pun mengungkapkan semuanya. Maddie juga akhirnya menerima situasi itu. Sonic yang diberi sepatu baru oleh Jojo merasa senang, terutama karena tidak ada yang pernah memberinya hadiah sebelumnya. Keesokan harinya, Tom dan Maddie meminjam mobil Rachel untuk pergi ke piramida Transamerika, di mana cincin emas Sonic jatuh. Ketiganya akhirnya mencapai atap, di mana Sonic berhasil menemukan dan mengambil tas cincinnya lagi. Dia mengambil kesempatan untuk meminta maaf kepada Tom. Dia juga menyatakan bahwa sebenarnya dia tidak ingin meninggalkan bumi. Kemudian Sonic dan Tom masing-masing mengakui bahwa mereka akan saling merindukan. Dan Sonic mengungkapkan rasa terima kasihnya atas saat-saat indah yang mereka alami selama 2 hari terakhir. Dia juga berterima kasih kepada Tom karena telah menyelamatkan hidupnya. Sonic lalu mencoba melempar cincin untuk membuka portal ke planet Jamur, tetapi terpental sia-sia karena datang drone Robotnik dengan jumlah yang begitu banyak. Setelah pertengkaran singkat antara Robotnik dan Tom, Sonic mendorong Tom dan Maddie dari atas gedung. Di waktu yang sama juga, Robotnik mulai menembakkan misilnya ke Sonic, tapi Sonic bisa dengan mudah menanganinya. Namun ternyata Robotnik masih memiliki cukup waktu untuk menekan tombol yang mengisi Eggpot dengan energi dari bulu Sonic, yang membuatnya bergerak dan bereaksi sama cepat seperti Sonic. Ledakan itu membuat Sonic kaget lalu terjatuh. Untungnya, Sonic masih bisa meraih salah satu cincin emas dan menggunakannya untuk membuka portal di bawah hingga Tom dan Maddie kembali ke Green Hills. Tom dan Maddie kini mendarat dengan selamat di tumpukan jerami di dalam gudang petani. Sementara di San Francisco, Sonic mendarat di pohon sebelum jatuh ke tanah bersama dengan cincin-cincinnya.
Saat Robotnik melanjutkan pengejarannya, Sonic terkejut melihat Robotnik bisa mengikutinya, karena belum pernah ada yang bisa melakukan itu. Sonic kemudian membuka portal ke Prancis. Portal cincin Sonic berikutnya membawa dirinya dan Robotnik ke Cina. Tempat Robotnik mengejar Sonic di sepanjang tembok besar. Selanjutnya, Sonic membuka portal ke Mesir, di mana Robotnik menghancurkan monumen berusia berabad-abad. Sonic menggunakan kecepatannya untuk membuat angin puyuh pasir yang sementara waktu berhasil mengganggu Robotnik. Tetapi Robotnik masih bisa melihat Sonic dan segera mengikutinya ke atas, menembakkan ledakan tepat saat Sonic berhasil membuka cincin portal lain. Portal membawa Sonic ke Green Hills, dan ledakan itu hampir membuatnya tak bisa bergerak karena terluka parah. Ekpot Robotnik perlahan muncul melalui portal dan para penonton yang ketakutan melarikan diri tepat ketika Tom dan Maddie tiba di tempat kejadian. Saat Sonic ambruk ke tanah, Robotnik bersiap untuk membunuh, tetapi Tom menggunakan salah satu cincin Sonic untuk pergi ke belakang Robotnik lalu mengajaknya baku hantam. Tapi Tom terlempar keluar dari kokpit, membuat Robotnik bertanya-tanya ngapain sih nolongin alien kecil yang konyol. Tom yang tak bisa menyerang lagi hanya berkata, jika Sonic lebih tahu tentang manusia ketimbang Robotnik. Bumi adalah rumahnya dan Sonic adalah teman baiknya. Seketika itu, Sonic membuka matanya dan bangkit. Tubuhnya dipenuhi energi listrik, beberapa di antaranya dia serap dari bulu yang digunakan Robotnik. Tom, Maddie, dan penduduk kota mulai mundur, membiarkan Sonic menangani itu sendiri. Landak yang berani itu kemudian berkata kepada Robotnik bahwa dia tidak akan lagi menggunakan kekuatannya untuk melarikan diri, tetapi akan menggunakannya untuk melindungi teman-teman. Robotnik menurunkan kacamatanya. Itu berarti pertempuran akan kembali dimulai. Robotnik membuat langkah pertama dengan menembakkan misilnya, tetapi Sonic menghindarinya dan memantul dari gedung ke gedung lain untuk menyerang ekpot Robotnik dengan rentetan body slam yang semakin cepat. Hingga akhirnya Sonic berlari lurus ke arah Robotnik dan menyerangnya menggunakan serangan putaran terakhir lalu mengirim orang aneh itu ke dunia lain. Setelah pertarungan berakhir, aliran listrik dari tubuh Sonic memudar dan dia kembali ke keadaan normalnya. Tom dan Sonic bersatu kembali dan saling memberi selamat. Keesokan harinya, ketika Tom dan Maddie sedang memperbaiki dan mengecat ulang rumah mereka, salah satu pejabat dari Pentagon datang untuk berterima kasih kepada Tom. Sebagai bonus, pejabat itu memberikan Tom kartu hadiah Olive Garden. Saat Sonic keluar dari persembunyian, Maddie berkata bahwa sudah waktunya untuk kembali ke gua. Kecewa dan kesal, Sonic menuju pintu depan untuk pergi, tapi tiba-tiba dia malah diajak ke loteng. Sonic heran tapi senang ketika menemukan bahwa loteng telah berubah menjadi kamar untuknya, dan film pun berakhir. 8 bulan setelah mengalahkan Dr. Robotnik dan diadopsi oleh Tom dan Maddie sebagai putra mereka, Sonic the Hedgehog mencoba membantu masyarakat sebagai pahlawan kota dalam memberantas segala kejahatan. Contohnya saja malam ini, terlihat beberapa perampok sedang berusaha melarikan diri dari kejaran polisi setelah merampok bank. Tapi tidak lama kemudian dari atas gedung muncul Sonic yang langsung menuju para perampok tersebut. Dia dengan cepat mengalahkan beberapa penjahat dan mengambil alih kemudi dengan satu petugas yang menjadi tawanan. Holy Sherbert! Don't panic! This is only a drill. Merasa bangga atas aksi penyelamatannya itu, Sonic kembali ke rumah untuk berpura-pura tidur karena semalam dirinya tidak pamit kepada Tom dan Maddie. Tapi baru saja Sonic menutup mata, Maddie datang dan menyuruh Sonic untuk segera menemui Tom karena kemarin dia janji untuk mancing bareng. Dan terpaksa deh sambil menahan rasa kantuk, Sonic datang dan memancing bersama di danau. Tapi karena tak bisa menahannya lagi, Sonic terjatuh dan langsung minta tolong karena tidak bisa berenang. Di sini tidak diduga, ternyata Tom tahu kalau semalam Sonic pergi. Tom juga tahu kalau sebenarnya niat Sonic baik, tapi Sonic harus belajar lebih dewasa lagi atau kalau tidak kekacauan akan semakin banyak, bahkan mungkin orang lain akan terluka. Keesokan harinya, karena Tom dan Maddie akan datang ke acara pernikahan saudara perempuannya yaitu Rachel di Hawaii, Sonic pun harus ditinggal berdua hanya dengan Ozzy di rumah. Lalu setelah berpamitan, mereka pun masuk ke cincin ajaib agar bisa sampai lebih cepat.
Sonic sendiri yang menyadari kalau di rumah itu yang berkuasa hanya dirinya, dia pun melakukan banyak hal yang menurutnya sangat menyenangkan. Sementara itu di luar sana, seekor rubah ekor 2 keluar dari cincin ajaib. Dari GPS miliknya, dia telah menemukan apa yang selama ini dirinya cari-cari. Dan di rumah ketika Sonic sedang mandi busa, tiba-tiba saja Tom menelpon. Dengan cepat dirinya pun merapikan rumah dan langsung mengangkat teleponnya. Ternyata Tom di sini hanya khawatir kalau Sonic mengacaukan rumahnya lagi, tapi untung Sonic mampu menenangkan Tom lalu menyuruh Tom untuk menikmati liburannya. Don't worry, everything here is completely normal. Alright. Singkat cerita, ketika malam tiba, Sonic tidak menyadari kalau ada seseorang yang datang. Tiba-tiba saja listrik di rumah mati dan ketika Sonic akan membuka pintu, Robotnik muncul di hadapannya. Sonic yang terpancing amarahnya pun langsung mengeluarkan kekuatannya dan berniat menyerang Robotnik. Tapi dari belakang muncul sosok seperti dirinya tapi berwarna merah. Jadi beberapa waktu yang lalu ketika Robotnik masih terjebak di planet jamur, selama itu juga dia berusaha membuat alat agar bisa kabur dari planet tersebut. Menggunakan satu duri Sonic yang berhasil dia curi, Robotnik berhasil menciptakan sinyal berkekuatan tinggi dan membuat alien dari planet lain datang menghampirinya. Robotnik yang telah mendapatkan kesempatan itu pun langsung menghajar para alien tersebut menggunakan jebakannya. Tapi ketika dirinya akan keluar, tiba-tiba muncul alien lain mirip dengan Sonic. Dia bernama Knuckles the Echidna, musuh bebuyutan dari Sonic the Hedgehog. So, Robotnik yang sadar jika musuh Knuckles sama dengan dirinya pun langsung menawarkan kerjasama. Sonic yang tidak tahu siapa sebenarnya Knuckles pun berusaha untuk melawan, tapi kekuatannya ternyata tak cukup besar untuk melawan. Dia pun terpental dan terpojok. Sambil mencekik Sonic, Knuckles berkata kalau dia bisa saja membunuh Sonic sekarang, apalagi mengingat dulu Longclaw yaitu ibunya Sonic pernah membunuh semua sukunya. Tapi karena Knuckles membutuhkan sesuatu dari Sonic, dia pun mengurungkan niatnya. Di waktu yang sama, datang si rubah ekor 2 yang mencoba menyelamatkan Sonic dari Knuckles dan bergegas membawa Sonic pergi dari sana. Dalam perjalanan, si rubah mengenalkan dirinya sebagai Tails, fansnya dari planet lain, dan dia datang untuk membantu Sonic. Tails juga menjelaskan kalau Knuckles adalah Echidna terakhir yang berusaha mendapatkan Master Emerald, sebuah peninggalan kuno yang sangat berbahaya. Knuckles masih mengejar mereka dan kini berhasil menggapai mobil. Beruntung Tails mempunyai ide, dia menyuruh Sonic untuk lompat dari mobil dan membiarkan Knuckles jatuh ke jurang sedangkan dirinya dibawa terbang oleh Tails. Tidak lama setelah itu, Robotnik tiba dan berusaha memanggil anak buahnya yang kini membuka coffee shop. Melihat panggilan dari bosnya, si pria yang bernama Stone ini pun langsung menutup warungnya dan segera mengirimkan kendaraan untuk Robotnik. Robotnik sendiri lalu menyuruh Knuckles untuk naik dan menawarkan kerjasama lagi demi mendapatkan Sonic dan Master Emerald. Di sisi lain, Tails dan Sonic datang ke rumah Wade, temannya Tom, untuk bersembunyi. Di sana, Sonic yang masih bingung menunjukkan peta yang dulu diberi oleh Longclaw kepada Tails, dan tiba-tiba saja peta tersebut bersinar lalu muncul Longclaw yang ingin menyampaikan pesan. Dalam pesannya, Longclaw memberitahu Sonic tentang Master Emerald yang memiliki kekuatan untuk mengubah pikiran menjadi kenyataan, makanya benda itu sangatlah berbahaya. Sebenarnya melindungi Master Emerald adalah tugasnya Longclaw, tapi karena sekarang Longclaw sudah tewas, dia pun menyerahkan tanggung jawabnya kepada Sonic. Longclaw lalu menyuruh Sonic untuk mengikuti peta yang menuju ke Siberia agar mendapatkan kompas yang akan menuntun mereka ke Master Emerald, dan bersama dengan Tails, petualangan pun dimulai. Ketika di Hawaii, Tom dan Maddie masih mempersiapkan diri untuk hari pernikahan Rachel. Di Siberia, Sonic dan Tails sedang berusaha melawan badai salju demi mendapatkan kompas. Tapi karena cuaca buruk, Sonic pun memutuskan untuk berteduh di sebuah bar dengan memakai pakaian manusia untuk menyamar. Walaupun orang-orang di sana sangat menakutkan, Sonic dan Tails berusaha santai dan langsung memesan makanan. Lalu karena tak bisa menggunakan bahasa Siberia, mereka menggunakan alat milik Tails untuk mentranslate. Tapi sialnya gara-gara alat itu error, bahasa yang keluar pun jadi ngawur hingga membuat orang-orang di sana marah lalu berusaha menangkap Sonic dan Tails. Ketika Sonic dan Tails hampir saja dilempar ke api, Tails menyebut kata Pivonka yang membuat semua orang berhenti lalu melepaskan mereka berdua.
Sonic yang bingung pun dijelaskan kalau Pivonka itu artinya sebuah tradisi untuk menyelesaikan suatu masalah. Kalau Sonic menang maka dia bisa bebas, dan kalau tidak maka hukuman menanti mereka. Orang-orang Siberia itu ternyata menantang Sonic dan Tails untuk menari, dan karena Sonic tidak kehabisan ide, dirinya pun dengan percaya diri menari dengan Tails membuat orang-orang terpukau. Akhirnya tantangan itu pun dimenangkan oleh Sonic dan Tails, lalu karena hari sudah malam mereka memutuskan untuk beristirahat. Esoknya Sonic dan Tails kembali melanjutkan perjalanan dan sampailah mereka pada gua yang di dalamnya ada pintu burung hantu. Pada gua tersebut terdapat ukiran 7 emerald yang ceritanya dulu 7 benda itu ditempa oleh suku Echidna, lalu disatukan dan jadilah Master Emerald yang sangat kuat. Tapi karena suku Echidna sendiri saling memperebutkan benda berbahaya itu, bangsa burung hantu pun langsung mengambilnya dan mengamankannya. Lalu sesuai petunjuk dari peta, Sonic berhasil mendapatkan kompasnya. Tapi sial, baru saja mereka mendapatkan kompasnya, tiba-tiba datang pasukan Robotnik yang ternyata selama ini mereka melacak keberadaan Sonic. Tidak ingin tertangkap begitu saja, Sonic mengajak Tails untuk melarikan diri sambil berusaha menghindari serangan, dan berkat kecepatannya Sonic pun bisa menghindari serangan-serangan tersebut dengan sangat mudah. Tapi sayangnya ketika Knuckles datang, Sonic sedikit kewalahan dan juga kehilangan cincin-cincinnya. Di waktu yang sama, Tails datang dan agar kompasnya aman, Sonic pun langsung melemparkannya ke arah Tails. Tapi sial, kompas itu berhasil direbut oleh Robotnik dan Tails menerima serangan yang cukup keras hingga pingsan. Di sini sebenarnya Sonic kesal dan ingin sekali membalas. Tapi masalah lain muncul di mana salju tiba-tiba longsor dan Sonic harus segera menyelamatkan Tails. Di waktu yang sama sedang dilangsungkannya acara pernikahan antara Rachel dan Randall. Tapi gara-gara suara telepon milik Tom, acara itu pun berkali-kali terganggu. Ternyata telepon itu dari Sonic yang meminta tolong untuk membuka portal menggunakan cincin ajaib yang dimiliki Tom agar Sonic bisa kabur dari tempat bersalju itu. Tom yang tahu di mana tempat itu pun langsung mengambil cincin di sakunya. Tapi sial, cincin itu adalah cincin pernikahan milik Rachel yang tertukar dengan miliknya. Dengan cepat, Tom pun langsung menghampiri Randall dan meminta balik cincinnya. Seketika itu juga Sonic muncul bersamaan dengan salju yang longsor membuat keadaan menjadi kacau balau. Namun dari kejadian itu terkuaklah kalau Randall adalah seorang agen yang ditugaskan untuk menangkap Sonic karena menganggap Sonic adalah alien yang tidak bisa dikendalikan. Melihat Sonic, Tails, dan Tom ditangkap, Maddie pun memohon kepada komandan untuk segera membebaskan mereka karena hanya Soniclah yang bisa menyelamatkan bumi dari kekejaman Robotnik. Tapi karena tak percaya dengan perkataan Maddie, si komandan pun malah pergi. Beberapa saat setelah itu, keponakan Maddie datang memberikan tas milik Tails yang berisi senjata. Rachel yang masih tidak terima karena acara pernikahannya hanya dibuat sebagai sandiwara pun mulai bekerja sama dengan Maddie untuk menyelamatkan Sonic dan kawan-kawan. Setelah mengendap-endap dan bertemu dengan penjaga, Maddie langsung melemparkan senjata pertama. Tapi sialnya, ketika dia ingin masuk, tiba-tiba beberapa penjaga datang dan memojokkan Maddie. Beruntung Rachel langsung datang dan menolong Maddie sehingga Maddie pun bisa lolos. Rachel kemudian pergi lagi untuk membalaskan dendam kepada Randall. Sementara itu, Robotnik dan kawan-kawan tiba di tepi pantai dan berhasil menemukan lokasi kuil bawah air yang menyimpan Master Emerald. Cahaya hijau yang menjulang ke atas itu pun dilihat juga oleh Sonic dan Tom yang sudah terbebas. Tidak bisa membiarkan Robotnik begitu saja, Sonic memutuskan untuk pergi tapi tidak akan mengajak siapapun. Itu karena dirinya tidak ingin melihat teman-temannya terluka seperti apa yang sekarang menimpa Tails. Singkatnya, tiba di tepi pantai, Sonic memberanikan dirinya untuk melewati lautan demi merebut Master Emerald dari tangan Robotnik. Di tengah lautan, Sonic berhasil melewati gulungan ombak besar, tapi ketika hampir sampai, dia yang tidak kuat pun harus terseret lalu terdampar dan melihat kuil bawah air ada di hadapannya. Di kuil itu sendiri terlihat Robotnik dan Knuckles berusaha melewati jebakan demi jebakan sampai kemudian berhasil menemukan Master Emerald. Tapi diketahuilah bahwa kerjasama yang dilakukan oleh Robotnik sebenarnya adalah sandiwara. Robotnik sendiri sebenarnya ingin mendapatkan Master Emerald, makanya di tempat itu dirinya akan langsung menghabisi Knuckles. Namun belum sempat Robotnik melakukannya, tiba-tiba saja Sonic datang dari atas hingga pertarungan antara Sonic dan Knuckles pun kembali terjadi. Di saat pertarungan hebat itu terjadi, Robotnik memanfaatkannya untuk mengambil Master Emerald.
Sonic yang menyadari hal tersebut pun langsung menyuruh Knuckles untuk melihat juga, tapi sayangnya semua itu sudah terlambat. Melihat Knuckles tenggelam, Sonic pun berusaha keras menolong walaupun dia tahu dirinya sendiri tidak bisa berenang. Namun setelah Knuckles berhasil selamat, Sonic malah tidak bisa berenang ke atas dan pingsan. Beruntung Knuckles kembali datang dan menolong Sonic. Sampai di tepi pantai, Sonic berusaha memberikan semangat kepada Knuckles yang sudah merasa putus asa. Dirinya lalu mengajak Knuckles bekerja sama untuk menghentikan Robotnik. Di Green Hills, Robotnik kembali ke coffee shop milik Stone yang dimana Stone saat itu disekap oleh Wade karena telah dicurigai. Namun berkat kekuatan telekinesis yang berasal dari Master Emerald, Robotnik dengan mudah menyelamatkan Stone dan balik menyekap Wade. Di waktu yang sama, para agen khusus sudah berkumpul di depan coffee shop, begitu juga dengan Tom dan Maddie yang diberi tumpangan oleh komandan. Tapi karena sekarang kekuatan Robotnik sudah sangat besar, dia tidak merasa takut dan malah membuat robot raksasa menggunakan besi-besi kendaraan. Untungnya, sebelum Robotnik menghancurkan kota, Sonic dan kawan-kawan tiba setelah dijemput oleh Tails. Menggunakan kemampuan mereka masing-masing, Sonic, Knuckles, dan Tails bekerja sama untuk mengalahkan Robotnik, di mana Sonic bertugas untuk mengalihkan perhatian, sedangkan Knuckles dan Tails berusaha menyelinap untuk merebut Master Emerald. Tapi karena Knuckles dan Tails terlalu lama, Sonic yang tak sanggup melarikan diri pun harus terkena serangan dan terjatuh dari jembatan. Ketika Robotnik berniat akan membunuh Sonic, untungnya Tails datang dan langsung menggunakan kekuatannya. Tapi karena tidak sanggup melawan, akhirnya Knuckles lah yang menyerang hingga Master Emerald terlepas dari tubuh Robotnik. Master Emerald yang sudah terlempar keluar itu pun kemudian ditemukan oleh Sonic. Dengan tertatih-tatih, Sonic berusaha mendapatkan Master Emerald hingga akhirnya berhasil mendapatkannya sekaligus ditolong oleh Tom dan Maddie. Tapi karena Robotnik masih menyerang, mobil mereka terguling dan kini mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Apalagi Master Emerald yang rusak hancur lalu terpecah beberapa bagian. Sonic yang mengetahui kalau dirinya akan dibunuh oleh Robotnik pun langsung menyuruh Tom dan Maddie untuk pergi. Tapi ternyata mereka tetap di samping Sonic sampai kemudian Robotnik menginjak mereka. Awalnya hanya terdengar tertawaan dari Robotnik, namun tiba-tiba muncul cahaya emas yang berusaha mengangkat kaki Robotnik dan ternyata itu adalah Sonic yang berhasil menggunakan Master Emerald. Setelah berubah menjadi Dewa Emas, Sonic menghampiri Robotnik untuk memberikan pelajaran. Dia memberikan serangan secara bertubi-tubi hingga Robotnik pun akhirnya bisa dikalahkan. Setelah Robotnik kalah, Knuckles melarang Tom dan Maddie untuk mendekati Sonic karena sekarang Sonic sudah menjadi alien paling kuat di galaksi. Namun ternyata Sonic tetaplah Sonic. Dia melepaskan kekuatan besar itu karena dirinya berpikir belum cukup dewasa untuk menggunakannya. Knuckles kemudian mengambil pecahan Master Emerald dan memperbaikinya. Dan agar benda berbahaya itu tidak jatuh ke tangan yang salah lagi, Knuckles, Tails, dan Sonic pun mengucapkan sumpah untuk terus melindungi Master Emerald dan film pun berakhir. Kalau dibandingin sama yang pertama, sequel kedua ini jauh lebih kompleks sih alur ceritanya. Semua ditampilin dengan jelas dan adil dan kayaknya terasa lengkap banget deh buat kalian yang suka sama gamenya terus dilanjut nonton film ini. Menurut kalian next Mimin reka film apa lagi ya? So komen di bawah. Oke, sekian dari Sarasa dan tim yang bertugas. Bye and see you!